kajian kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe ya, agar teman-teman dapat notifikasi dari setiap video yang saya share ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari tayangan-tayangan yang teman-teman lihat ya. Teman-teman juga jangan lupa beri komentar ya terkait tema-tema yang sudah kita bahas maupun tema yang akan atau teman-teman butuhkan, sehingga ke depan saya akan coba memberikan apa yang diinginkan dari teman-teman semua. Juga jangan lupa share ke teman-teman yang lain sehingga banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari kajian yang kita lakukan secara rutin ini. Baik, kita mulai. Kali ini kita akan bahas terkait bagaimana agar hidup ini penuh arti. Maka saya menyarankan adalah teman-teman harus kreatif. Melukis diri penuh kreasi, menawarkan nilai dari dalam hati. Sapa ikhlasmu pun nanti agar hidupmu penuh arti. Ini adalah kata-kata yang pernah saya tulis di media sosial. Terkait ini terus terang bahwa ketika kita semangat gitu ya, maka sesungguhnya semangat itu adalah menggairahkan. Sapanya memberi nutrisi motivasi ya, yang begitu bergizi menggairahkan kehidupan keseharianku. Kondisi perilaku seperti ini sangat membantu dalam melahirkan sifat-sifat kreatif dari seseorang gitu. Termasuk saya selalu menikmati rangkaian-rangkaian kata yang coba saya susun. Itu tidak lain adalah bagaimana biar hidup saya lebih semangat, biar memotivasi gitu ya. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, kata-kata kreatif ini diartikan sebagai adalah seseorang yang memiliki daya cipta ya, memiliki kemampuan untuk menciptakan ya. Sedangkan kreativitas sendiri berarti kemampuan untuk menciptakan daya cipta gitu ya. Jadi kata kuncinya ini adalah menciptakan gitu ya. Kata-katanya sama gitu, tapi ketika dirangkai dengan kata yang lain dan itu coba kita sandingkan, itu akan memiliki nilai kreatif dan nilai dari kata, pengertian kata itu sendiri gitu, kalimat yang kita susun. Maka biasakanlah teman-teman merangkaikan kata-kata yang teman lihat di kamus gitu ya. Jangan kata-kata itu saja, tapi coba kreasikan kata demi kata itu. Saya yakin akan memiliki makna ya, dan itu saya yakin akan menggairahkan bagi teman-teman yang rutin melakukannya. Karena betapa bahagianya ya dalam hidup ini bila saya sendiri gitu ya mampu menciptakan dan memiliki kreativitas yang baik gitu ya. Sehingga saya akhirnya melahirkan karya yang bisa bermanfaat gitu ya bagi orang lain dan tentunya menginspirasi. Padahal sederhana gitu ya, hanya merangkai kata demi kata gitu, tapi ketika rangkaian kata itu dari kalimat dan itu memiliki makna gitu ya, sesungguhnya di situ ada kesan gitu ya. Ternyata bisa ya kalimat ini kata ini dirangkaikan dengan kata ini dan menciptakan suatu nuansa baru dan itu memiliki makna gitu ya. Memang untuk menjadi kreatif ini tidak mudah, kita harus melatihnya secara rutin ya, perlu latihan dan juga kuncinya memang banyak membaca sehingga kita memiliki kata-kata pembenaran yang terus bertambah dan kita tidak harus takut untuk menyandingkan kata yang asing gitu ya dengan kata yang baru kita temui. Dengan kita mengetahui arti kata satu dengan yang dua terus kita gabungkan memiliki makna,
konotasi yang bisa kita maknai secara berbeda dan itu bermanfaat, saya yakin itu sangat luar biasa. Jadi memang untuk jadi orang kreatif itu tidaklah mudah ya, perlu kita latihan, perlu stamina berpikir yang jauh ke depan. Nah, makanya di sini dibutuhkan stamina yang mendukung pola pikir yang baik. Dan lewat pola berpikir yang kita lakukan secara baik, ini akan membimbing, saya yakin akan membimbing perilaku keseharian teman-teman gitu yang menjadi lebih baik. Untuk dapat mencapai berpikir dengan baik, maka sangat diperlukan dan tergantung pada kesuksesan atau kekuatan emosi yang kita bangun gitu ya setiap hari ini. Terkait manusia kreatif dan aspek emosi ini ada ciri-ciri yang diungkapkan oleh Pak Wibowo ini dalam satu buah bukunya. Dia mengungkapkan ada 10 ciri-ciri manusia kreatif ya, dari secara aspek emosi itu. Yang pertama adalah hasrat katanya ya. Hasrat ini adalah untuk mengubah hal-hal di sekeliling menjadi lebih baik gitu ya. Makanya manusia itu kan dibekali dengan hasrat gitu ya. Selain pikiran, kita punya hasrat sehingga kita selalu dihadapkan satu keinginan gitu ya, banyak keinginan sehingga hasrat kita terus tumbuh. Jadi hasrat ini sesungguhnya adalah untuk mengubah ya hal-hal yang di sekeliling kita ini menjadi lebih baik gitu ya. Makanya dengan pola pikir yang baik tadi, hasrat ini dengan sendirinya atau seiring dengan itu gitu ya, maka akan mempengaruhi kita berpikir kita agar menjadi lebih baik gitu. Terus yang kedua adalah kepekaan ya. Jadi kalau kita ingin kreatif maka kita harus peka gitu ya. Kepekaan ini berarti bersikap terbuka dan tanggap terhadap segala sesuatu. Jadi kita kalau ingin kreatif ya harus terbuka dengan hal-hal yang baru, dengan hal yang di luar kebiasaan kita dan lain sebagainya. Dan kita harus bersikap terbuka dan tentunya tanggap gitu ya terhadap hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Tips yang selanjutnya adalah minat. Jadi untuk kita bisa biar kreatif itu adalah minat. Minat ini hadir ya untuk menggali lebih dalam dari yang tampak di permukaan. Karena minat, sesuatu yang diminati itu pasti akan ditekuni gitu ya, akan digali terus sehingga makin terus berkembang. Dan dari hal-hal yang diminati inilah biasanya kreativitas seseorang akan muncul. Karena ya tadi intens, kita kayaknya intens mengikuti atau menghadirkan apa yang kita minati gitu ya, sehingga akan lahir hal-hal yang mungkin di luar yang biasa kita lakukan, dan itulah kreatif gitu ya. Atas dasar minat itu kita akan jadi kreatif gitu. Dan yang keempat ini adalah biar kita kreatif maka harus membangun rasa ingin tahu. Artinya apa? Bahwa diri kita ini harus ada rasa ingin tahu. Berarti semangat yang tidak pernah berhenti gitu ya. Terus untuk mempertanyakan gitu. Makanya dengan membaca itu kan, kita membaca dan menulis itu sesungguhnya karena ketidaktahuan kita sehingga kita ingin membaca terus gitu ya, menggali sehingga apa yang sudah kita dapatkan kita tuliskan gitu ya. Itulah ya, kreativitas itu akan melahirkan karya-karya yang baru lagi gitu ya. Sehingga rasa ingin tahu ini harus kita bangun kalau kita ingin berpikiran kreatif gitu. Yang kelima, agar kita kreatif adalah mendalam dalam berpikir. Jadi berpikir secara lebih dalam gitu ya. Ada sikap yang mengarahkan untuk pemahaman yang lebih mendalam. Ya sama dengan tadi minatnya yang kita geluti itu kan pasti nilai keilmuannya akan lebih tinggi gitu ya.
jadi berpikir lebih mendalam. Ini terkait apa kreatif, bisa berpikir mendalam ini bisa menghasilkan kreativitas. Itu tadi dengan kita merasa tidak tahu gitu ya, akhirnya kita banyak membaca, dari membaca itu akan lahir ilmu pengetahuan, dan nanti di dalam pikiran itu akan connect dengan pengetahuan yang kita dapatkan sebelumnya, maka hasil konektivitas berpikir di dalam diri kita itu yang akan melahirkan kreativitas menurut saya. Dan yang keenam, ini agar kita kreatif adalah konsentrasi. Artinya kita mampu menekuni suatu permasalahan yang enggak menguasai seluruh bagian. Ya. Jadi konsentrasi itu akan menyelesaikan sesuatu masalah gitu ya. Yang tadinya tidak terpikirkan, dengan konsentrasi akhirnya jadi terkoneksi gitu, terpikirkan sehingga tersampaikan. Jadi biasakan melatih konsentrasi ini untuk melahirkan hal-hal yang kreatif juga gitu. Untuk membangun konsentrasi tentunya ya tidak jauh dari mencari solusi gitu ya, mencari pengalaman dari orang lain bagaimana menyelesaikan suatu masalah. Bisa didapat dari bacaan, bisa didapat dari kita sering ngobrol gitu ya, sering menggali informasi dari orang lain dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, yang tidak kalah penting untuk membangun kreativitas itu adalah optimisme. Artinya di situ ada kegairahan, di situ ada antusiasme ya. Optimis itulah yang membangun seseorang menciptakan sesuatu yang kreatif. Jadi bukan pesimis gitu ya, tapi optimis. Dengan optimis kita terus berpikir, terus mencari solusi, dan disitulah akan muncul biasanya inspirasi kreativitas dari seseorang. Dan yang kedelapan ini terkait bagaimana kita membangun agar kreatif ya. Ini adalah harus tertantang oleh kemajemukan. Jadi kita harus dengan keberagaman itulah sesungguhnya yang harus kita sadari bahwa situasi yang rumit itu pasti ada berbagai masalah yang bermacam-macam gitu. Dan itu dari permasalahan yang macam-macam itu ya, yang rumit itu biasanya pikiran kreatif itu akan terangsang gitu ya, akan memunculkan gagasan yang kreatif yang baru dari permasalahan yang banyak, yang majemuk yang kita hadapi. Jadi nikmati permasalahan ya, tantangan yang berbagai macam masalah itu, karena di situ akan melahirkan sebuah kreativitas bagi orang yang mau berpikir gitu ya. Nah, yang kesembilan yang merangsang kreativitas seseorang ini adalah dia harus selalu bersifat menghargai. Maksudnya apa? Yaitu menghargai terhadap masukan, kritikan, bimbingan orang lain gitu ya, maupun kemampuan dan bakat diri sendiri. Jadi kita harus mengakui bahwa kita ternyata unggul di sisi ini gitu ya, atau ternyata kamu kurang dari sisi ini. Itu harus posisi itu harus kita akui, dan itulah yang akan mendukung kreativitas orang memunculkan dari sisi mana gitu ya, yang bisa kita maksimalkan gitu ya. Jadi bersifat menghargai itu baik kritik, masukan maupun keunggulan kita itu adalah sesuatu yang akan membangun kreativitas seseorang. Dan yang terakhir adalah ini tidak yang tidak kalah penting adalah untuk membangun kreativitas itu adalah bahwa tanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak mudah puas ya. Jadi selalu ingin tahu uji jawaban dan alternatif yang telah dibuat kita gitu. Makanya saya bilang bahwa dengan membaca dan menulis itu kita tuh merasa belum merasa banyak kekurangannya, sehingga terus kita belajar sehingga kita akan mencari jawaban yang baru, mana yang lebih baik gitu ya, mana yang lebih efektif,
mana terobosan yang bisa lebih efektivitasnya lebih bagus, efisiensinya lebih oke gitu ya. Sehingga itu yang akan kita kedepankan. Maka akan lahirlah sebuah kreativitas, hasil yang mana yang terbaik untuk kondisi saat ini. Jadi teruslah berpikir bahwa kita tidak cepat merasa puas, sehingga terus belajar dan belajar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Jangan lupa untuk subscribe biar teman-teman dapat notifikasi terhadap kajian-kajian yang dibawakan di forum ini, dan jangan lupa berkomentar, like, share, sehingga banyak teman-teman lain yang mendapatkan manfaat dari kajian rutin yang kita lakukan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.